Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mempelajari salah satu bagian penting dalam tata bahasa Arab, yaitu isim dhamir atau kata ganti. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan macam-macam isim dhamir dilihat dari 4 sisi, yaitu dari i'rabnya, yang kedua itu dari sisi barij dan mutatsirnya, dan ketiga dari sisi penggunaannya atau ghaib, mutaqarrib dan mutakalim, dan yang keempat itu dari sisi jenis kelamin. Yang kesatu, macam-macam isim dhamir berdasarkan i'rabnya. Dilihat dari i'rab atau kedudukan dalam kalimat, isim dhamir dibagi menjadi 3. Pertama, dhamir rofa, yaitu dhamir yang kedudukan sebagai fa'il atau pelaku atau mubtada, yaitu subjek. Contohnya ana. Ana itu saya, nahnu kami, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Ciri-cirinya biasanya berada di awal kalimat atau setelah fi'il atau kata kerja. Tidak didahului oleh huruf jar atau kata kerja transitif. Contoh kalimatnya, huwa yaktubu darsu, dia menulis pelajaran. Dan nahnu muslimun, kami adalah orang muslim. Yang kedua yaitu yang B adalah dhamir nasab, yaitu dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, objek langsung. Contohnya, iyaka kepadaku, iya ya kepadaku, iyaka kepadamu, iyahu kepadanya. Ciri-cirinya biasanya datang setelah fi'il atau kata kerja. Contoh kalimatnya yaitu ro'ai B, yaitu dhamir nasab, yaitu dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek langsung. Contohnya, iya kepadaku, iyaka kepadamu, iyahi kepadanya. Ciri-cirinya biasanya datang setelah fi'il atau kata kerja. Contoh kalimatnya, ra'aituhu, aku melihatnya. Dan yang ketiga itu dhamir jar, yaitu dhamir yang datang setelah huruf jar atau menempel pada isim untuk menunjukkan kepemilikannya. Contohnya, lahu untuknya, biha dengannya, minka darimu. Ciri-cirinya yaitu menyatu atau mutasil dengan huruf jar seperti li, bi, min, ala dan sebagainya. Contoh kalimatnya, dahabtu ilaihi, aku pergi kepadanya. Yang kedua itu adalah kejelasan bazir dan mustatir. 1. Dhamir bazir artinya jelas atau tampak dalam lafaz terbagi 2, yaitu munfasil terpisah seperti ana, nahnu, anta, huwa, atau mutasil menempel seperti hu, biha, minka, bi. Contohnya, huwa kataba, dia menulis. Yang kedua itu atau yang B, dhamir mutatir, artinya tersembunyi, tidak nampak dalam tulisan tapi dipahami dari konteks. Contoh, dalam kalimat aktubu, tulislah, pelakunya anta, tersembunyi, berarti kamu tulislah dalam takroa, kami membaca. Terdapat dhamir mutatir yaitu nahnu. Ciri-cirinya tidak tertulis, tidak dipahami dari bentuk fi'il atau kata kerja. Yang ketiga itu berdasarkan penggunaan ghaib, mukhatab dan mutakalim. A. Dhamir ghaib artinya kata ganti orang ketiga yang tidak hadir. Ciri-cirinya yaitu merujuk pada orang yang dibicarakan. Contohnya, huwa, hiya, hum, huna. Contoh kalimatnya adalah, huwa thalibatu mujtahid, dia adalah siswa rajin.
atau hum yadrusuna, mereka sedang belajar. Yang B yaitu domir mukhatab, artinya kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Contoh anta, anti, antum, antuna. Contoh kalimat anta shodikon, anta shodikun, engkau jujur. Atau antum tolibun, kalian adalah para siswa. Yang C itu adalah domir mutakalim, artinya kata ganti orang pertama yang bicara. Contoh ana, saya, nahnu, kami atau kita. Contoh kalimatnya ana muslimun, saya muslim. Atau contoh yang kedua nahnu nadrusu al-lughatul arabiyah, kami belajar bahasa Arab. Penjelasan yang keempat itu berdasarkan jenis kelamin. Dalam bahasa Arab, domir dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu domir mudzakkar. Contohnya huwa, anta, hum, dia laki-laki, anta, kamu laki-laki, hum, mereka laki-laki. Yang B itu domir muannas, perempuan. Contohnya hiya, anti, hunna, hiya, dia perempuan, anti, kamu perempuan, hunna, mereka perempuan. Ciri khasnya biasanya domir muannas ditandai dengan ta marbutoh atau bunyi ti na pada kata kerja. Contoh anti dahabti, engkau perempuan telah pergi. Kesimpulannya dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa isim domir adalah kata ganti yang menggantikan isim atau kata benda. Untuk menghadiri pengulangan isim domir dapat dilihat dari 1. I'rabnya yaitu rofa, nasab, jar. Kedua, kejelasannya yaitu baris dan mustatir. Yang ketiga itu penggunaannya ghaib, mutakalim. Yang keempat itu jenis kelaminnya, mudzakkar atau muannas. Dengan memahami macam-macam isim domir, kita dapat menyusun kalimat bahasa Arab dengan lebih tepat dan fasih. Demikian penjelasan saya tentang macam-macam isim domir, ciri dan contohnya. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita terhadap kaidah bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.